Selamat pagi. Hari ini adalah 8 hari bulan 10 tahun 2025. Saya baru nak berjalan di tempat kerja saya. Inilah rutin kehidupan saya seharian. Bangun pagi, kerja. Nasib baik hari ini saya dapat juga pergi exercise, practice elastic, slingshot. Mau upgrade skill ataupun ambil pensijilan baru, sini ada berita baik. Saya sempat juga lah. Sekarang ada sistem pembiayaan Kadang ni saya dalam untuk semua perjalanan tempat kerja. Okay. Dan start berjalan. Okey. Yang best boleh dapat pembiayaan sampai 150. Saya hanya guna satu tangan saja. Saya akan beli stand nanti untuk handphone. Bukan itu saja, lebih 200 persenjataan dari sektor teknologi, perkantoran, kewangan, jalan. hingga perkhidmatan bisnes pun ada. Jadi Hari ini cuaca cerah. Mungkin pada petang hari akan hujan. Karena pada hari kemarin awal dia hujan, mendung. Harap-harap hari ini cuaca dia baik. Waktu pagi cuaca baik. Harap-harap pada waktu petang pun cuaca dia pun akan jadi bagus. Kita tengok. Ini dalam perjalanan saya ke tempat destinasi saya di PKG, dekat sekolah SK Tobogor. Oke. Cuaca yang baik, hari yang menyenangkan. Banyak sebenarnya saya perlu memperbaiki diri saya sendiri, memperbaiki diri saya lagi lebih dalam pembacaan firman Tuhan, dalam cara saya berdoa. Saya berdoa istri saya dapat belajar cara berdoa dengan lebih baik hari demi hari, karena Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan lah yang mengajar saya untuk bagaimana cara saya berdoa. Walaupun saya sudah tahu apa yang harus saya katakan, tapi Roh Tuhan lah yang mengajarkan. Dalam Roh Tuhan lah yang mengajarkan saya. Saya tahu bagaimana apa yang harus saya ucapkan. Tapi dalam Roh Tuhan dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh jiwa saya. Tuhan Maha mengetahui, walaupun kita tidak dapat mengatakannya ya, tapi Tuhan sendiri tahu apa yang ada tersirat dalam hati manusia. Sebab itu kita berjalan bukan sebagai orang Kristen yang sejati. Kita jangan berjalan di dalam kekuatan kita sendiri. Tapi kita bersandarkan pada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sebab itu ada dikatakan bahwa kita bukan berjalan dalam penglihatan, tetapi di dalam iman. Kalau bahasa Inggris, we don't live by sight but with faith. Oke. Macam itu. Saya harus lebih belajar lagi firman Tuhan untuk menajamkan
pengenalan saya akan Tuhan. Firman Tuhan lah yang menerangi saya, yang membuatkan saya tahu apa yang harus saya katakan lalu. Sebab itu saya tidak harus buang-buang waktu, mengabaikan waktu, kesempatan yang Tuhan telah berikan pada saya. Saya harus belajar firman, biar firman Tuhan itu dia benar-benar sebati dalam hati kita, tertulis. Dan pada waktu kita susah, kita tetap tenang dan tidak panik, oleh karena firman Tuhan yang telah tertanam dalam hati kita. Tekunlah bertekun dalam kita punya trial. Karena ujian menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang dicurahkan dalam kita, dalam kasih karunia oleh Kristus. Masih banyak yang saya perlu ingat. Saya tidak berapa ingat, tapi saya dapat menangkap. Saya coba untuk memahami firman Tuhan, apa yang tersirat di dalam firman Tuhan itu sangat dalam. Saya tidak berapa, kadang-kadang saya tidak akan berapa paham. Saya coba untuk memahaminya. Semakin saya coba memahaminya, semakin ia mendalam dan ia menusuk dalam hati saya. Kalau kita tidak paham, dan perkataannya yang sangat dalam, maka kita harus berdoa. Roh Kuduslah yang membantu kita untuk memahami dalam menegur kita dalam cara Tuhan atau cara bagaimanapun. Roh Kudus akan membantu kita memahami apa yang tersirat di dalam firman Tuhan. Mungkin dalam bentuk kejadian, mungkin dalam bentuk cara seseorang itu mendapat kesusahan atau trial atau kesaksian yang mungkin dapat membantu kita memahami apa yang tersirat di dalam firman Tuhan. Itulah sebab kita perlu lebih banyak belajar, lebih banyak mendengarkan khotbah tentang firman Tuhan. Nah, khotbah itu sendiri mungkin akan menguatkan kita, karena firman itu adalah terang bagi jalan. Karena firman itu adalah pelita bagi hidup. Nah, kegelapan tidak akan menguasai. Terang itu percaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Mungkin dalam Yohanes, saya pun tidak pasti. Tapi walaupun saya tidak berapa pasti, tapi saya, firman itu tertulis dalam hati saya. Apabila saya berada dalam kesusahan, cobaan hidup, firman itu sendiri timbul, memberikan saya kekuatan. Roh Kuduslah yang mengingatkan saya akan firman Tuhan. Dan di mana saya dapat kekuatan untuk menghadapi trial ini, cobaan ini datangnya daripada firman Tuhan.
Tuhan itu telah menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Tuhan kita juga telah menjadi juru selamat kita manusia. Asal saja kita percaya Dia adalah Tuhan yang menebus dosa manusia. Asal saja kita percaya. Karena dalam Tuhan Yesus sudah lengkap pengetahuan kita tentang firman. Nah, Dia sendiri adalah firman. Apa yang ada dahulu itu yang sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada. Ia sudah ada sebelum dunia dibentuk. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah mengetahui nama kita. Tuhan sudah mengenal. Tuhan melampaui waktu dan zaman. Sebab itu kita harus sentiasa mengucap syukur. Udara yang kita hirup ini semuanya pemberian dari Tuhan. Oke, saya hampir sampai di tempat tujuan di highway ke jalan Bobon Gatal. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus saya katakan tentang firman. Saya harap Tuhan dapat menerangi pikiran saya supaya saya tahu apa maksud sebenarnya isi firman Tuhan itu. Kadang-kadang pikiran saya akan kosong. Saya tidak tahu macam mana apa yang harus saya katakan. Roh Kudus lah yang membantu saya mengucapkan dalam hal-hal yang mengucapkan hal-hal yang tidak dapat diucapkan. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan paham maksud kamu. Sekarang saya di bypass Tuaran ke Menggatal. Ini memang area yang selalu jam. Kadang-kadang memang jam lah yang orang pergi GK ini. Tapi kalau pergi jalan pergi Tuaran kurang sedikit jam. Tetap akan jam karena ada U-turn nanti. Karena U-turn di sebelah sini sudah ditutup. Itu yang menyebabkan dia jam kadang-kadang. Oke. Sekarang kita akan belok ke Taman Puliwa untuk pergi ke simpang sekolah SK Tobobon. Lokasi pejabat saya adalah di dalam area sekolah SK Tobobon, PKG, Pusat Kegiatan Guru. Belok kiri. Oke. Jalan terus. Oke. Sekian. Itu saja saya pada hari ini yang harus saya katakan tentang kehidupan saya. Terima kasih.